Karena dia menemukan bahwa di suatu titik di belakangnya, seorang pria dengan tinggi 2 meter muncul. Pria ini mengenakan jubah merah dari sekte penjara, tetapi dia tidak mengenakan topi bambu putih dari sekte penjara, tetapi langsung memperlihatkan wajahnya. Wajahnya kurus, tapi dia cukup tampan, dan rambut putihnya tergerai tertiup angin. Pria ini sepertinya memiliki rasa penindasan tanpa kemarahan atau otoritas. Melihat pria ini, utusan neraka buru-buru memberi hormat kepadanya, temui Tuan Zilin. Pria berpenampilan muda ini bernama Bailey Zilin. Dia adalah putra kandung dari tokoh kuat di sekte penjara. Dan karena bakatnya yang luar biasa, Bailey Zilin selalu dikenal sebagai jenius terkuat di sekte penjara. Sejauh yang diketahui utusan neraka ini, sekte penjara menangkap Xian Haiyuer, yang dilakukan oleh anak buah ayah Bailey Zilin untuk membantu Bailey Zilin. Jika ada orang lain yang melakukan hal seperti itu, mereka pasti akan dihukum berat. Tetapi karena ayah Bailey Zilin memiliki kekuatan dan kekuatan, dia tiba-tiba menyembunyikan masalah tersebut. Bahkan altar pemanggilan bayi penjara dibuka untuknya. Dan Bailey Zilin tidak mengecewakan ekspektasi semua orang. Dia melangkah ke altar pemanggilan bayi penjara dan memicu penglihatan awan merah. Hanya saja penglihatan awan merah yang ditimbulkannya jauh berbeda dengan penglihatan awan merah yang terjadi di depan matanya. Bailey Zilin sama sekali tidak memperhatikan utusan neraka, tetapi melihat ke arah fenomena awan merah di mana mantra merah dan awan hitam terus-menerus dilepaskan dari altar pemanggilan bayi penjara. Sungguh pemandangan yang indah. Ini seharusnya seperti apa altar pemanggilan bayi penjara ketika sudah benar-benar terbangun. Bailey Zilin menghela nafas sebelum melihat ke arah utusan neraka. Siapakah Chu Feng yang baru saja kamu sebutkan? Melapor kepada Master Zilin, Chu Feng yang dibicarakan bawahanku tidak lain adalah putra Jieran Xing, Chu Feng yang telah memenangkan gelar junior terkuat di puncak, dari 9 surga. Sebenarnya, sejujurnya, ketika bawahanku pergi ke wilayah timur, mereka tidak hanya membawa kembali Nona Song Yun, tetapi juga bertemu dengan Chu Feng ini. Mereka juga menanam bayi penjara di tubuh Chu Feng, dan pada saat itu, bayi penjara Chu Feng juga menerima Roh Kudus. Orang yang sangat berbakat. Awalnya para bawahan ingin membawa Chu Feng dan Nona Song Yun kembali ke sekte penjara, tetapi mereka sedang dalam perjalanan, ada kecelakaan, jadi saya hanya membawa kembali Nona Song Yun. Tapi barusan, bawahanku tiba-tiba bertemu dengan Chu Feng di dunia ini. Kupikir altar pemanggilan bayi penjara telah dibuka, jadi sebaiknya aku membiarkan Chu Feng mencobanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng akan sepenuhnya membangunkan altar pemanggilan bayi penjara. Junior yang berbakat, sekte penjara kita tidak bisa melewatkannya lagi. Utusan neraka menceritakan kisah itu dengan penuh semangat. Petik 2. Jadi di mana Chu Feng? Bailey Zilin bertanya. Melapor kepada Tuan Zilin, saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika Chu Feng menaiki altar pemanggilan bayi penjara, tidak ada kelainan yang terjadi, jadi Chu Feng pergi. Kata utusan neraka. Jadi dia tidak tahu bahwa dialah yang menyebabkan penglihatan ini. Bailey Zilin bertanya. Dia tidak tahu. Jawab utusan neraka. Lalu selain kamu, siapa lagi yang tahu bahwa Chu Feng ada di sini? Bailey Zilin bertanya lagi. Tidak, bagaimanapun juga, Chu Feng bukan dari sekte penjara kami, jadi bawahanku diam-diam membawanya masuk. Setelah mengatakan ini, utusan neraka buru-buru berlutut di tanah. Tuan Zilin, bawahan saya juga memikirkan tentang sekte neraka.
Saya pikir jika bakat seperti Chu Feng dapat bergabung dengan sekte neraka kita, itu pasti akan memperkuat sekte neraka kita. Itulah sebabnya kesalahan itu terjadi. Tetapi jika Anda melakukan kesalahan, dan bawahan Anda bersedia menerima hukuman. Utusan neraka juga tahu bahwa perilakunya salah. Meskipun kelebihan dan kekurangannya sama, dia agak panik. Jangan panik, langkahmu telah mencapai kesuksesan besar. Baili Zilin mengulurkan tangannya ke arah utusan neraka. Melihat hal ini, utusan neraka akhirnya menghela nafas lega. Namun saat berikutnya, telapak tangan Baili Zilin seperti cakar yang tajam, mencubit leher utusan neraka dengan erat, dan dia hendak untuk dia mengangkatnya. Nah, utusan neraka berjuang keras, dan tidak hanya tidak bisa membebaskan diri, dia bahkan tidak bisa berbicara. Baili Zilin memandang utusan neraka dengan tatapan menghina, dan itu tidak terlihat seperti dia sedang melihat sesama sekte. Lebih seperti melihat seekor semut. Kamu adalah makhluk yang lebih rendah. Jika aku tidak membawa Song Yun kembali, aku bahkan tidak akan dipromosikan menjadi utusan neraka iblis, apalagi memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Saya ingin Anda berlatih, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan begitu gelisah sehingga Anda akan membawa orang luar ke sini. Tetapi Anda telah membantu saya. Mendengar ini, ekspresi neraka berubah, dan dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Baili Zilin. Mengapa kamu membantunya? Bahkan jika keuntungannya didapat, itu adalah keuntungan sekte penjara. Apa hubungannya dengan dia? Hanya saja aku tidak ingin ada yang tahu tentang ini. Setelah mengatakan ini, kekuatan isap khusus menutupi utusan neraka, dan saat berikutnya seluruh tubuh utusan neraka tersedot ke telapak tangan Baili Zilin. Setelah berurusan dengan utusan neraka, Baili Zilin menelan pil khusus, dan segera wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Dia merosot tanpa daya di depan altar pemanggilan bayi penjara, memaksakan senyum seolah dia sedang menunggu sesuatu. Gemuruh. Segera, awan merah menutupi seluruh dunia. Di saat yang sama, awan merah muncul di bagian atas aula yang memasuki dunia luar angkasa ini. Meskipun awan merah di bagian atas aula terbatas luasnya dan tidak menyebar, saat muncul, ekspresi semua orang yang melihatnya berubah drastis. Orang-orang yang bertanggung jawab menjaga pintu masuk aula segera bubar. Tidak lama kemudian, beberapa tokoh kuat tiba di luar aula satu demi satu. Melihat pemandangan di atas aula, mereka langsung menuju dunia luar angkasa di dalam aula tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap mata, beberapa makhluk kuat dari sekte penjara tiba di depan altar pemanggilan bayi penjara. Tuan Zilin, apa kabar? Melihat Baili Zilin, mereka buru-buru mendekat. Tidak apa-apa, itu memakan terlalu banyak, tapi tidak serius. Baili Zilin menggelengkan kepalanya. Tuan Zilin, apakah ini penglihatan yang disebabkan oleh Anda? Mereka bertanya pada saat yang sama, dengan nada gembira. Baili Zilin mengangguk. Melihat ini, bahkan para petinggi ini pun mulai menari dengan penuh semangat. Mereka melihat ke arah Baili Zilin lagi, mata mereka menjadi sangat panas. Saat berikutnya, Baili Zilin ini semua harus menghormati para petinggi, di depannya dan memberi hormat kepadanya. Salam kepada Tuan Muda. Mendengar teriakan ini, Baili Zilin segera melambaikan tangannya. Tuanku, cepat bangun. Saya baru saja membuat penglihatan, tapi bagaimanapun juga, saya masih junior. Saya tidak bisa menyandang gelar seperti itu, apalagi Anda berlutut. Tuan Muda Zilin, visi seperti itu belum pernah muncul sebelumnya.
Dengan visi ini, hampir tidak ada yang keberatan jika Anda menjadi tuan muda dari sekte penjara kami. Salah. Satu dari mereka berkata, dan beberapa lainnya juga setuju. Sebagai tokoh senior di sekte penjara, mereka mengetahui fungsi sebenarnya dari altar dewa pemanggilan bayi penjara. God Altar artinya adalah untuk menentukan pewaris tahta masa depan bagi sekte penjara, namun kondisi ini sangat menuntut. Pertama-tama, orang tersebut harus memiliki bakat dan kekuatan yang mutlak, mampu memastikan pertumbuhan normal di masa depan, dan mampu mencapai puncak dalam kekuatan dan meyakinkan publik. Kedua, harus memicu visi yang cukup kuat, yang harus mencapai level legendaris dengan awan merah, memenuhi dunia luar angkasa, menyebabkan bagian atas aula menjulang. Oleh karena itu, ada pepatah tentang bayi penjara yang memanggil altar, namun, adegan ini tidak pernah muncul, meskipun bayi Li Zilin telah menyebabkan penglihatan itu sebelumnya, tetapi karena tidak mencapai level ini. Jadi semua orang hanya berpikir bahwa dia telah memenuhi bakatnya, tetapi dia tidak bisa menjadi pewaris tahta-tahta. Tapi dan dia memenuhi syarat untuk menjadi penguasa masa depan sekte penjara, hari ini, bayi Li Zilin telah mencapai ini.